Film diperlihatkan dengan Kang John yang tidak ada hentinya berlari, dikarenakan waktu ekskomunikado dan beserta kontrak terbukanya yang sebesar 14 juta dolar itu akan segera dimulai. Nampak di sana Winston dan Karen pun turut prihatin dengan nasib si John. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena ini semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Waktu terus berjalan, sebentar lagi semua perhatian dari semua para asisten yang ada di dunia bawah akan tertuju kepada si John. Dengan begitu, John memutuskan untuk menitipkan kembali anjingnya ke Hotel Continental dan dia bergegas menuju ke sebuah perpustakaan di kota New York guna untuk mengambil simpanan beberapa butir koin emasnya dan sebuah kalung salib yang dia simpan di sebuah buku tua. Hingga datanglah seseorang bertubuh tinggi besar bernama Ernest, langsung mendahului menyerang si John untuk membuka good opening ekskomunikadonya yang sebenarnya masih beberapa menit lagi. Waktu ekskomunikado tinggal 10 menit lagi, John mendapati luka tusuk di bahunya sehingga mau tidak mau dia bergegas menuju ke dokter langganannya. Sang dokter berusaha konsentrasi dan sebisa mungkin menutup luka si John. Hingga waktu tinggal 5 detik berjalan, ekskomunikado John Wick senilai 14 juta dolar berlaku. Semua layanan ditangguhkan. Penyerbuan sudah berlaku. Di sana sang dokter menyuruh John untuk menembakkan dirinya agar dia bisa mendapatkan alasan ke high table bahwa bantuannya tadi adalah sebuah paksaan. John pun menembak dokter ke bagian yang tidak terlalu krusial agar si dokter lolos dari tuduhan. Hal itu karena sudah membantu si John. Untuk imbalan sebesar 14 juta dolar, tidak perlu waktu lama untuk menunggu si John diburu seluruh kelompok asesen yang tersebar di setiap sudut. Hingga tidak ada cara lain, si John pergi ke toko senjata dan berusaha untuk merakit senjata seadanya. Lolos dari kelompok pertama, datanglah kelompok lain yang memburunya. Intinya, si John tidak akan diberi waktu untuk ngaso, meskipun hanya sebentar saja. High Table sungguh benar-benar serius akan hal ini sehingga mereka menaikkan harga buruan John Wick menjadi 15 juta dolar. Setelah John lolos dari kelompok kedua, John menuju ke suatu tempat yang mana tempat ini akan membuka sedikit latar belakang dari si John. Kesimpulannya bahwa John ternyata dibesarkan oleh sebuah asosiasi yang dipungawai oleh seseorang yang disebut The Director, yaitu pemimpin dari Ruska Roma. Nampaknya ia melatih para yatim piatu untuk menjadi asesen dan John Wick menjadi satu-satunya murid yang sukses. John Wick yang memiliki nama asli Jordani Jovonic berhasil membangun reputasinya bertahun-tahun hingga diberi julukan The Baba Yaga. Kedatangan John ke sana sebenarnya hanya untuk meminta salah satu bantuan kepada direktur, yaitu sebuah perjalanan untuk menuju ke Casablanca untuk menemui seseorang. Namun meskipun memiliki satu tiket pertolongan, The Director menolak dikarenakan Ruska Roma juga terikat dengan High Table. Di sana John memohon dan berlutut, berusaha menagih haknya dalam sebuah pertolongan yang seharusnya Ruska Roma berikan. Ditambah lagi John memiliki satu tiket pertolongan, sehingga The Director menuruti apa yang diinginkan si John. Tapi dengan sebuah konsekuensi bahwa setelahnya tiket si John ini akan dibakar dan secara utuh akan lepas dari keterikatan Ruska Roma, yang artinya John sudah benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. You hand me your ticket, I will tear it. Das Vedanya. Singkat cerita, akibat kegaduhan besar ini, datanglah seseorang dari utusan High Table yang kita sebut dengan sebutan adjudikator. Seseorang yang diutus untuk mengadili siapapun yang melanggar peraturan. Kali ini adjudikator akan menemui Winston. Sang adjudikator langsung melihat jasa dari Santino yang dibunuh oleh si John dan sebenarnya tujuannya ke sini untuk mengadili Winston. Meskipun Winston sudah mengabdi di bawah High Table selama 40 tahun, yang namanya aturan tetap tidak boleh dilanggar. Winston diadili karena dia tidak langsung membunuh si John ketika penembakan Santino yang ada di depan matanya. Dan juga Winston memberi waktu 1 jam kepada John untuk melarikan diri. Meskipun yang membuka ekskomunikado si John adalah Winston sendiri, ini tidak cukup untuk Winston lolos dari pengadilan. Di sana, sang adjudikator memberi waktu Winston 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Entah dengan cara apa, High Table tidak mau tahu.
sebelum ia akan lengser dari jabatannya dan siap diganti oleh orang lain. Tidak hanya Winston, sang adjudikator juga mendatangi Raja Buri untuk mengadilinya. Hal itu karena dirinya yang membantu John waktu itu dengan memberikannya waktu 7 hari sebelum akhirnya ia akan lengser dan akan menjadi gelandangan lagi. Singkat cerita, John telah sampai di Casablanca, yaitu di negara Maroko. Nampak jelas kemanapun John pergi, pasti ada saja yang memburunya, sehingga John sama sekali tidak bisa menghindari pergelutan duniawinya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menolongnya dan membohongi si pemburu bahwa John sudah mendapatkan amnesti, yaitu sebuah pengampunan. Lalu diantarlah John untuk menuju Hotel Continental cabang sana. Di sana John ingin menemui seseorang yang disebut dengan sebutan Nona Al-Aswar, atau John biasa memanggilnya dengan nama Sofia. Alasan John mendatangi Sofia adalah karena John memiliki segel atau penanda dengannya. Dulu Sofia pernah meminta bantuan kepada si John untuk melindungi anaknya, namun kini Sofia sudah setara dengan Winston sebagai seorang manajer Continental. Di sana cukup ada perdebatan karena John berstatus komunikado dan high table tidak akan pandang bulu. Namun dengan kebaikan dan atas dasar pernah cucus dengan si John, Sofia pun membantu John dengan mengantarkannya ke seseorang bernama Brada, yaitu mantan bos dari Sofia, untuk menanyakan keberadaan pimpinan nomor 1 high table, dan hanya Bradalah yang tahu. Nah, untuk apa John pengen ketemu dengan Raja high table? Kembali ke seberang sana, high table tidak akan tinggal diam. Sang adjudikator mengerahkan pasukan khusus mereka yang berkamuflase menjadi pedagang kaki lima, di mana Kang Ian Ruhyan juga ada di sana dan diperintahkan secara langsung untuk memburu si John. Langsung saja setelah pasukan khusus dibentuk, sang adjudikator menuju ke Ruska Roma untuk menghukum direktur yang sudah berani-beraninya membantu si John. High Table tidak menerima alasan apapun meskipun si John alumni sana. Pokoknya High Table ini sangat menjunjung tinggi yang namanya peraturan. Singkat cerita, akhirnya John telah sampai di markas Brada. Di sana John langsung saja memohon, bahkan sampai bersujud untuk meminta bantuan Brada agar dia diberitahu lokasi dan cara untuk bertemu tertua High Table. Di sana Brada tidak semudah itu luluh, karena mungkin saja John bisa dibunuh langsung saat itu juga, karena sudah berani datang ke sini dikala status title-nya adalah Excommunicado. John masih berusaha meyakinkan niatnya untuk bisa meminta ampunan kepada ketua, sehingga Brada tidak punya pilihan lain untuk tidak memberitahu lokasi tetua High Table. Tetapi semua itu tetap harus ada balasannya, di mana Brada meminta anjing kesayangannya dari Sofia untuk dia pelihara. Namun ketika Sofia menolak hal itu, di sanalah adu kekuatan pun dimulai. Lanjut, setelah acara adu kekuatan, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gurun untuk bertemu dengan ketua High Table. Di sana Sofia hanya bisa mengantar sampai perbatasan, sehingga selanjutnya John harus berjalan sendiri. Setelahnya, John menutup segel Sofia, sehingga mereka berdua sudah tidak memiliki hutang pihutang. Kemudian terlihat si John berjalan di tengah gurun, tidak ada yang bisa tahu lokasinya. Brada hanya mengatakan bahwa John harus terus berjalan ke tepi gurun, dan ketika napas hampir berhenti, di sanalah sang ketua akan menemukan si John. Atau bisa saja John ini tidak pernah bertemu. Intinya sih, John harus beruntung. Lalu kita dibawa ke sisi lain, di mana High Table mulai mengagresi kerajaan Boweri, di mana pasukan khusus itu menghabisi semua pasukan Boweri, sehingga Boweri sendiri tidak berdaya di kerajaannya sendiri. Sebagai seseorang yang sudah membantu John, dan Boweri tidak melakukan aksi apapun untuk memburu si John sesuai tingkat waktu yang diberikan oleh High Table, Boweri akan menerima konsekuensinya membantu John dengan tembak berisi 7 peluru, maka Boweri akan dibunuh dengan 7 sayatan. Kembali ke si John yang sungguh beruntung bahwa dia berhasil bertemu dengan tetua High Table.
Di sana langsung John meminta ampunan, mengatakan alasannya kenapa dia harus tetap hidup adalah untuk almarhum istrinya agar dia bisa terus mengenangnya. Namun di sana sang ketua tidak semudah itu menerima alasan si John. Di sana sang ketua bisa saja mencabut ekskomunikadonya, tapi dengan sebuah syarat bahwa John harus menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk High Table. Intinya, John tidak akan pernah bisa pensiun. Dan tugas yang akan diberikan High Table adalah dia harus menuduh Winston. Karena dirasa sang tetua, si Winston ini sudah tidak berkikar lagi. Jika John berhasil, maka ekskomunikado dan kontraknya akan ditutup. Lalu tidak hanya itu, ketua meminta sebuah bukti sumpah dari John. Dan ketika itulah John memberikan jari dan cincin pernikahannya kepada High Table. Karena sebuah keterikatan dengan istrinya lah awal mula John ini pengen pensiun dan sekarang sudah tidak ada lagi. I accept this offering. And your family. Zaire will help you prepare for your departure. Singkat cerita, John pun telah kembali di kota New York, di mana dia akan bertugas untuk membunuh Winston. Dan di sana, dia langsung disambut dan dikawal oleh tim khusus dari High Table. Namun entah kenapa, justru John ini dan para pengawal malah gestrek dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untung saja John berhasil sampai di Continental sehingga Jero tidak bisa menyerang si John. Sekilas Jero nampak garang, tapi singkat cerita, si John pun bertemu dengan Winston. Di sana ternyata Winston sudah tahu bahwa si John dikirim ke sini untuk membunuhnya. Jujur saja bahwa John sangat berat untuk membunuh Winston karena Winston lah yang sudah menolongnya, sehingga Winston sendiri juga terkena konsekuensinya. Di situ Winston membuat satu kesepakatan, yaitu mereka secara bersama-sama melawan dan perang dengan High Table. Sehingga datanglah adjudikator menegaskan apa yang akan John dan Winston putuskan. Ternyata dengan yakin Winston menolak untuk mundur, dan John menolak untuk menembak Winston, yang artinya mereka siap perang dengan High Table. Dan detik itu juga, sang adjudikator memberikan sebuah konfirmasi untuk merubah Hotel Continental cabang New York berstatus tidak netral, yang artinya Continental bisa saja diserang oleh siapapun, termasuk pasukan High Table itu sendiri, dan perang pun akan segera dimulai. High Table emissaries will be joining you presently to see the removal. Safe no more. John bersama Karen akan menyiapkan senjata terbaik, dikarenakan High Table juga sudah mengupgrade pasukannya dengan seragam-seragam anti peluru super yang hanya tembakan-tembakan tertentu saja yang bisa menembus mereka. Ternyata baju pelindung musuh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh si John, sehingga dia harus menembak leher musuh agar bisa membunuh mereka. Lalu kali ini dengan peluru 12 dojo, mereka berharap baju pelindung gatel itu bisa jebol. Akhirnya John bertemu dengan Jiro. Namun sebelum berhadapan dengan Jiro, John pun harus melawan beberapa muridnya. John bagaikan anak magang yang tidak bisa apa-apa, tapi yang namanya peran utama pastilah si John menang. Lanjut, kali ini John harus melawan Kang Yayan dan Kang Cecep. Dan tentunya lakon utama di film ini berhasil mengalahkan jagoan Indo kita. Dan akhirnya John akan bertarung by one dengan si Jiro. Dan Jiro pun tumbang. Lalu The Adjudicator yang melihat sendiri bahwa pasukan terbaiknya telah tumbang melawan John CS. Dia pun mengajak Winston untuk berunding atas kejadian ini semua. Di sana nampak sang Adjudicator mengatakan bahwa serangan ini masih pembukaan dan High Table tidak sungkan-sungkan untuk melakukan serangan ini setiap hari. Setiap saat membakar 5 kali dalam sehari. Di sana Winston ternyata masih memperjuangkan penuh tentang kesetiaan yang telah dia berikan selama 40 tahun lamanya kepada High Table, bahwa rasa hormatnya melebihi dari gedung megah ini. Hingga tiba-tiba si John datang, dan di sanalah adjudikator memberi pilihan kepada Winston, di mana dia bisa kembali memimpin Continental, asalkan
Lalu ketika selang beberapa menit saja, Winston sungguh terkejut, yang mana sang yudikator kembali dan mengatakan bahwa si John tidak ada di titik jatuh tadi, yang artinya si John masih hidup. Sang yudikator pun dengan muka tegang menugaskan Winston untuk membereskan ini, sebelum John Wick suatu hari datang lagi dan memburu mereka satu persatu. I mean that he is no longer on the street. Last thing either one of us needs is Mr. Wick paying us a visit in the night. Dan ternyata si John diselamatkan oleh Raja Bowery, yang ternyata beliau masih hidup. Dengan pertemuannya dua sosok besar yang telah dikecewakan, apakah deklarasi perang akan berkumandang? You pissed John. Dan film pun tamat.